wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Haqqah. Kita berharap mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita baca, ayat demi ayat yang kita pelajari membuat kita tambah faham dan membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi stepnya baca, faham, amalkan, dekat. Ya. Baca, fahami, amalkan, dekat. Jadi untuk mendekat kepada Allah paling tidak harus dengan melalui baca. Baca yang bisa mengantarkan kepada mengamalkan adalah baca yang disertai dengan pemahaman. Kita sampai ayat berapa? 19. Sekarang 19. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-18 terakhir penjelasan tentang waqi'ah. Oke? Kan kata kuncinya di ayat dari ayat ke-13. Prosesnya ayat 13, kemudian kejadiannya ayat ke-15. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Dan ketika waqi'ah itu terjadi, dilanjutkan dengan ayat ke-16, 17 sampai ke-18. Di ayat 18 disebutkan bahwa pada hari itu tu'raduna. Kalau kemarin dia kata a'rada yu'ridu, memalingkan, tu'radun artinya dipalingkan. Dipalingkan di sini diartikan dengan dihadapkan segala amal ibadah kita. Maka pada hari itu la yakhfa minkum khafiyah. Segala yang tadinya tersembunyi maka pada hari itu tidak ada lagi yang disembunyikan. Itulah la yakhfa minkum khafiyah. Jadi kalau khafiyah itu adalah isim fa'ilnya yang tersembunyi, maka la yakhfa adalah fi'ilnya, kata kerja. La yakhfa minkum khafiyah. La takhfa minkum khafiyah. Karena khafiyah kan tamarbutoh. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi yang disembunyikan. Artinya segala yang disembunyikan menjadi tampak. Yang disembunyikan itu ada dua kemungkinan. Yang baik dan yang tidak baik. Dan kita yakin segala yang kita sembunyikan akan ditampakkan. Bayangkan betapa malunya kalau misalnya yang disembunyikan itu yang tidak baik dan ketika itu yang tidak baik itu ditampakkan. Bayangkan betapa bahagianya kita kalau yang disembunyikan itu yang baik. Sehingga ketika yang baik itu ditampakkan, pasti siapapun akan merasa bahagia. Jadi tadabbur dari ayat ke-18 itu ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa bahagia.
Takut kalau seandainya yang disembunyikan itu yang tidak baik, maka akan melahirkan nanti sesuatu yang malu pada akhirnya. Takut, berharap mudah-mudahan yang disembunyikan itu adalah yang baik, sehingga kita akan merasakan betapa bahagianya ketika yang baik tersembunyi selama ini ditampakkan ke permukaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di kelompok yang kedua. Sembunyikan kebaikan, ya. Insya Allah ketika dia ditampakkan, itulah prestasi selama di dunia. Ayat ke-19. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nah ini kalau ada kata amman, dan biasanya kalau menyebutkan satu biyamini, itu selalu disusul dengan bisimali, gitu ya. Kita sudah sering sebutkan betapa berimbangnya Al-Quran menyampaikan sesuatu tadi. Kalau ada yamin pasti ada shimal. Kalau ada nar pasti ada jannah. Kalau ada syarrun pasti ada khairun. Ada keburukan, ada kebaikan. Ada surga, ada neraka, ada kanan, ada kiri. Nah di sini fa'amma man utiya kitabahu biyamini, kalau kita baca sampai di situ berarti kita sudah langsung nyambung dulu. Maka adapun orang yang diberi catatannya dengan tangan kanannya. Di sini kita di jalan nih. Berarti ada nanti selanjutnya orang yang diberi catatan di sebelah kiri. Karena disebutkan sebelah kanan berarti ada di sebelah kiri. Nah jadi kita sudah ke depan dulu nih. Pikiran kita. Di ayat ke-19 tentang yang sebelah kanan, nanti di ayat ke-25 yang di sebelah kiri. Oke? Itu frame-nya di situ dulu kalau kita memahami. Nah, sekarang kita masuk ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Bismillah. Ini tadi tentang yamin, kita sambung dulu dengan ayat ke-25. Ini 19 ya? 19 nanti sama lagi dengan 25. Satu. Kedua, kalau ada kata amma, maka biasanya langsung disambung dengan fa. Atau kalau kita spesifikkan lagi, ammaman
Ini. Adapun orang yang maka gitu. Selalu ujungnya fa maka. Ain itu kan? Fa'amma maka adapun man orang yang utia kitabahu, utia ini mudhari apa madi? Madi. Asal katanya apa ya? Ata. Ini sedangnya ata ya'ti. Ini maklumnya ata, sehingga kalau rumus majhul aslinya itu UIA kan, untuk yang madinya, untuk madinya gitu. Sehingga mungkin alif didomahkan ya, disambung dengan ini sehingga jadinya dia madi majhul. Mana jatuh aneh? Ingat apa? Unzila. Ya? Unzila. Rumusnya ingat unzila. Untuk yang 4 huruf. Fa'amma maka adapun man orang yang utia dia telah diberikan kitabahu catatannya, catatannya di sini kalau di ayat 18 disebut khafiyah. Ya kan? Khafiyah yang tersembunyi. Catatan di sini adalah catatan amal kebaikan. Ya, catatan amal. Karena di sini ada biyamin, maka kita memahami di sini catatan kebaikan. Jadi pada dasarnya kitabahu itu adalah catatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi karena di sini ada biyamini, ini mengindikasikan ini yang baik. Fa'amma maka adapun man orang yang utia telah diberikan kitabahu catatannya biyamini, bi dengan yaminihi tangan kanannya. Ini adalah jar majrur idhofah yang diawali jar majrur. Kalau bi-nya dibuang jadinya apa itu? Yaminuhu. Isim dengan domir kan? Idhofah isim dengan domir. Karena ada huruf jar sehingga jadinya biyamini dengan tangan kanannya atau di sebelah kanannya. Kita potong di situ dulu. Fa'amma maka adapun man orang yang utia dia telah diberikan kitabahu catatan amalannya biyaminihi dengan kanannya, dengan tangan kanannya atau di sebelah kanannya. Wallahu a'lam. Kita boleh terjemahkan kedua-duanya selama ayatnya masih bersifat umum. Kecuali nanti kalau sudah dikhususkan oleh hadis. Tadi saya sudah sebutkan kalau ada yang diberikan dari sebelah kanan, berarti ada dong yang diberikan dari sebelah kiri.
Dan berdasarkan surat-surat dalam Al-Quran, khususon surat Al-Waqiah, kita tahu kanan itu identik dengan yang baik, kiri yang buruk, gitu. Maka di sini saya sebutkan tadi ada dua paling tidak. Kita sampai di sini saja sudah ada dua, belum lagi detail ayat. Maka adapun orang yang telah diberi catatannya dari sebelah kanannya, berarti di sini langsung masuk. Oh, berarti nanti ada orang yang diberi dari sebelah kiri. Satu. Kedua, kalau kita masukin lagi di dalam ayat ini, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Di mana kita stressingnya supaya memasukkan diri kita? Man. Apa tadi artinya? Orang yang, gitu. Fa'amma maka adapun man orang yang utia kita bahu biyamini, man ini kemudian di sini menjadi hu. Ini, ya, iya subjeknya. Ini berubah menjadi lagi nanti hi. Nah, itu dia ngurut-ngurutnya. Sehingga menjaga ketersambungan makna man, hu, hi di sini. Nah, inilah tugas tadabbur. Maka adapun orang yang telah diberi catatannya, nyanya tadi kembali kepada orang tadi, biyaminihi di sebelah kanannya. Tadi, oh berarti nanti ada yang di sebelah kiri. Betul. Kedua, mudah-mudahan kami termasuk yang di sini. Ya, memasukkan kitanya, memasukkan doanya di mana? Di man. Faham maksudnya? Jadi kita lamain dikit baca mannya. Ini kan izhar ini. Fa'amman. Langsung masukin. Kita. Ya. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Langsung kita masukkan di sini dulu. Dari segi kata-katanya tidak ada yang baru. Ya. Fayaqul. Nah, tadi saya katakan kalau ada amaman itu maka ada jawabannya fa. Kita bahu di sini kitab saja, kalau kitab saja kita bahu di sini ini dihubungkan dengan ayat 18 khofiyah ini. Berarti yang tersembunyi tadi kan ada dua kemungkinan, bisa baik, bisa buruk. Nah, logikanya lagi, kalau yang baik saja harus disembunyikan, apalagi yang buruk. Satu. Yang kedua, kecenderungan manusia biasanya pasti kalau yang buruk pengen disembunyikan. Ya, kalau yang baik tidak pengen disembunyikan, gitu. Kalau tadi adalah harapan, apa tadi doanya? Ketika kita baca fa'amma man utiya kitabahu biyamini, mudah-mudahan kami termasuk yang di dalamnya. Kami termasuk di dalamnya. Pertanyaannya, itu kan keinginan. Kalau seandainya hari ini itu terjadi, kira-kira kita termasuk yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? Mudah-mudahan sebelah kanan. Jadi ada dua cara melihatnya. Keinginannya di mana, sekarang sedang di mana. Gitu. Nah, keinginan itu perlu terus disegarkan itu supaya kita mengoreksi kita hari ini. Karena kalau orang tidak punya kedepannya, maka tidak mungkin ada evaluasi.
Orang yang tidak punya tujuan maka nggak akan ada punya target. Orang yang nggak punya target hidupnya akan berat. Berat dalam artian begitu aja, bukan berat, maksudnya tidak punya makna. Tidak punya makna. Ibu naik tangga 20 tangga, alhamdulillah sudah 9 tangga, alhamdulillah sudah 10 tangga. Ada kepuasan kan? Ada kepuasan. Jadi kalau mau kita teruskan lagi ini konsep tadaburnya, misalnya contoh-contohnya, mudah-mudahan kami di dalamnya atau kami termasuk di dalamnya. Ini berarti konteksnya ini harapan. Next. Kemudian kita tarik lagi. Kalau tadi kita ke depan berpikirnya, balik lagi. Sekarang, gitu. Ini keadaan saat ini. Jadi Quran itu ngajak kita ke depannya seperti apa, tapi jangan hanya ngelihat ke depan. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa bahasa Arab. Kan ke depan itu. Betul? Lihat hari ini. Alhamdulillah sedikit-sedikit setiap satu kita tambah. Betul? Gitu. Jadi artinya harapan ke depan itu mempengaruhi kita hari ini, atau semangat tidaknya kita hari ini dipengaruhi oleh yang harapan yang akan datang. Ya? Fahim? Kalau seperti itu sehingga insya Allah aktivitas ngaji kita punya target. Paham nggak maksud saya? Nah selama ini kebanyakan taklim itu tidak punya target. Targetnya cuma datang, duduk, dapat pahala. Yang bertahun-tahun ngaji bisa kalah dengan hanya 10 kali pertemuan. Yang bertahun tidak ada target bisa kalah dengan 10 kali pertemuan punya target. Nah, kita di sini nih. Karena kita sudah kalah dalam waktu. Bagaimana kemudian yang kalah dalam waktu itu menjadi menang? Kan gitu? Kalah dalam waktu apa? Kita mulai ngajinya telat. Ya? Nah, gitu. Bagaimana bisa memenangkan dengan waktu yang sudah telat itu? Harus punya target. Fahim? Jadi selalu melihat, misalnya kita berhadapan dengan ayat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Doanya nauzubillahi min. Harapan kita artinya kita jangan sampai masuk di situ. Kemudian balik lagi ke sini sekarang. Sekarang kenyataannya seperti apa? Apakah saya berbuat sudah menggambarkan keinginan? Kalau keinginan saya tidak mau di neraka, berarti perbuatan kita harus yang baik. Fahim? Ada muhasabah ketika baca Quran.
Lanjut. Fayaqul, maka dia berujar, maka dia berkata. Siapa dia di sini? Man. Itu dia. Siapa dia di situ? Man. Nih ya. Balik lagi sini. Apa katanya? Haum. Haum. Ambillah. Ambillah. Saya tidak berani bahas ini karena saya belum tahu persis ini asal katanya apa. Ya, nanti kita coba cari. Haum itu dari kata apa? Ya. Kita lewatkan aja dulu sementara. Artinya tadi apa? Ambillah. Ya. Oke, pertanyaannya. Fayaqul, maka dia berkata. Yang berkata di sini siapa? Man. Kalau sekarang ucapannya adalah haum. Apa tadi? Ambillah. Kira-kira yang disuruh ambil apa? Kan udah paham. Itu yang saya maksud. Baca sedikit tapi kita dapat menyimpulkan. Apa yang disuruh ambil? Kitabiyah. Kitabahu kan catatannya. Terus selanjutnya Iqra'u. Apa artinya? Itu fi'il apa? Amr. Dari kata qara'a. Mudhari'nya yaqra'u. Perintahnya Iqra'. Larangannya la taqra'. Perintah ada berapa? 6. Coba Iqra'. 2 orang. Iqra'. Naon dididik, naon? Pakai kata-kata dong. Gini apaan begini? Coba, untuk 2 orang itu apa yang berubah? Huruf yang mati di perintah pertama difatahkan tambah alif. Huruf mati, matinya di sini berarti apa? Iqra, amzah kan tadi? Berarti amzahnya difatahkan tambah alif, jadinya Iqra'a. Jadi yang Iqra, ada lagi Iqra. Tapi masih mending Pak ini pakai kata-kata. Ada lagi nggak pakai kata-kata? Begini apaan begini? Ada alif gitu ya, ada alif. Ya, dari perintah untuk 1 orang ke 2 orang laki-laki, huruf soheh itu pasti perintah untuk 1 orang itu huruf akhirnya mati kan? Iqra, ijlis, iftah. Nah, huruf yang tadi sukun itu difatahkan tambah alif. Itu rumus untuk 2 orang. Ro-nya nggak panjang. Iqra'a. Tadi kan Iqra. Ro-nya nggak panjang kan? Iqra'a. Ijlis. Ijlisa. Uktub. Uktuba. Iftah. Iftaha. Ijlis. Udkhul. Udkhula. Ukhruj. Oh, keren banget. Iya. Nah, saya ulang-ulang supaya dapat rumusnya tadi. Apapun nanti bentuk perintahnya, kul. Kalau secara ini kul, huruf matinya apa? Lam. Tadi rumusnya huruf yang matinya difatahkan tambah alif. Berarti kalau 2 orang, kul, kula. Oke, untuk 2 orang, 1 ke 2. Sekarang kalau kalian, bacalah oleh kalian huruf yang tadi mati, rumusnya begitu.
Yang tadi mati di perintah untuk orang pertama didomahkan tambah waw tambah alif. Iqra'u, ijlisu, uktub, uktul, udkhul. Wow. Nanti sebelum sampai ke rumah kasih tahu tetangga-tetangga. Ternyata gampang loh bahasa Arab itu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini atau yang jadi target kita itu ketika kita menemukan iqra'u, ini kita langsung ini pola yang 3 tadi untuk laki-laki. Sehingga kita udah seperti bahasa sendiri. Oh, ini untuk kalian. Kan perintah dan larangan untuk orang kedua kan? Bacalah oleh kalian. Yang nyuruh baca tadi adalah man. Berarti man itu mengatakan ada 2 perintah, ambillah. Kedua, iqra'u, bacalah oleh kalian. Ya. Kitabiyah. Ini asal katanya, ini ada huruf penambahan ini. Ini huruf H ini penambahan. Ya, bukan tamarbutoh. Dia bukan tamarbutoh, huruf H mati. Ini banyak bahasannya lagi. Ini asalnya kita apa artinya? Kitabku. Kalau kitab tadi diartikan dengan catatan berarti catatanku. Jadi kalau secara aslinya nggak ada huruf H, ianya mati kan? Kitabi. Nah, untuk membuat kepunyaan kemarin huruf akhir dari kata benda itu di kasroh tambah ya. Qolamun, qolami, baitun, majlisun. Wah, keren. Makanya saya bingung susahnya di mana sih bahasa Arab. Nah, kalau kita tahu sudah rumusnya begini, maka akan muncul pertanyaan, Pak Ustadz, ini kok ada huruf H? Dia bukan domir. Kan kalau domir hu. Ini H mati kan? Muncul pertanyaan ini karena tahu ini. Kalau ini nggak tahu, maka di sini nggak mungkin nanya. Salah satu alasannya karena Allah sendiri tidak menjelaskan. Menurut salah satu ulama tafsir, itu menggambarkan betapa bahagianya saat itu. Karena ini orang yang yamin. Nanti yang simal juga. Kalau yang simal, betapa sengsaranya saat itu. Sehingga itu bacanya kayak ngos-ngosan. Coba kalau orang ngos-ngosan ngomong gimana? Karena kayak ada hak itu. Paham? Gitu. Wallahu a'lam. Allah sendiri nggak menjelaskan. Sekarang tugas kita cuma tahu. Ini aslinya kitabi. Catatanku. Berarti hak ini tambahan. Mengapa tambahan? Wallahu a'lam. Udah selesai di situ. Ya, tinggal nyari-nyari lagi. Fayaqul, maka orang yang diberi catatan dari sebelah kanannya tadi berujar, berkata. Nah, ini pasti dia. Ambillah. Iqra'u, bacalah oleh kalian. Ini artinya kalau kita ini bukan artinya perintah tapi mempersilahkan. Iya. Tapi kan kalau contoh begini. Kalau seorang anak pulang dari ngambil raport. Ya. Ini baru pulang ngambil raport nih. Dan
nilainya bagus semua, ranking 1. Itu baru assalamualaikum udah bahagianya udah turun. Mama ini lihat lapor. Paham nggak maksudnya? Kalau di situ nilainya merah semua, kira-kira raportnya dikasih unjuk nggak? Ngomong orang banyak, baca nih, woi baca nih, kitab gua, gitu, kira-kira gitu ya. Ya, itu ekspresi kebahagiaan berarti karena prestasi. Prestasi yang kemudian mewarnai kitabiah tadi, kitabinya tadi. Gitu. Iya. Berarti secara psikologis orang yang seperti itu nggak ada masalah kalau mau diperiksa. Bapak mau periksa rapor saya, periksa aja. Justru malah bahagia kalau ternyata Pak Jasdi hebat juga. Oh iya gitu loh. Iya kan? Jangan dikesonoin. Udah itu udah pelan-pelan itu saya kesononya, itu udah pelan-pelan. Itu udah pelan-pelan, ini vulgar banget sih. Kita udah pakai halus soal itu gitu. Iya kan? Gitu. Sampai nggak kita lagi siapa kanan kiri. Iya. Dan tidak berpakaian itu karena saking konsentrasi sama nasibnya sendiri udah nggak ada urusan sama. Tapi di sini menunjukkan sadar di sekelilingnya ada orang lain dan mulai bercakap-cakap. Apa yang dibaca. Ini kalau kita melihat ada 2 cara melihat. Pertama ini setelah melalui proses mizan kan ini. Ya, ini setelah melalui proses mizan ditimbang. Dari penimbangan itulah nanti ketahuan yang lulus siapa, yang nggak lulus siapa, paham? Nah ini kita membayangkan ini di komunitas yang lulus, gitulah, komunitas yang lulus dengan rapor-rapor berprestasi sudah lepas dari mencengkeram keadaan tadi. Jadi orang yang seperti ini melewati keadaan yang disebutkan sebelumnya, wansaqatis sama'u, ya, langit terbelah dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Udah fase berikutnya, itu kemungkinan pertama. Kedua, kalaupun belum masuk di fase berikutnya, keadaan boleh kacau. Segala sesuatu di luar dirinya boleh ini, tapi karena prestasinya dia tenang-tenang aja tuh dia happy. Paham? Ini kacau nih. Tapi karena prestasinya di dunia tadi dia seakan-akan dia membanggakan. Ini bacalah, ini loh catatanku. Nah, sekarang kita gak usah bawa ke situ deh, Kita bawa yang lebih tinggi lagi lah, Kita bedakan coba Palestina dengan Israel. Palestina yang terakhir ini sudah berapa lama dia diserang? Yang terakhir ini ya, kita bukan menghitung dari sebelumnya. Setahun lebih. Israel baru diserang Iran berapa lama? 12 hari. Kayaknya yang lebih stres siapa? Paham nggak? Itu barangkali contoh, barangkali mudah-mudahan dapat kita membantu kita memahami ini. Sampai buat ini, buat video. Iran, please forgive me, stop the war. Dia bahkan sampai ada yang mengatakan sampai sekian banyak orang yang udah masuk rumah sakit jiwa. Gila.
Baru 12 hari. Dia nggak bayangin kok yang bertahun-tahun coba. Jadi ingin memperlihatkan keadilan. Nah balik lagi, mengapa? Karena ini dua pihak yang berbeda. Palestina merasa dia dalam posisi benar. Satu. Kedua, kita tahu sendiri agamanya beda kan? Orang dalam sakit, dalam tangan yang puntung dia masih bisa baca Quran kok. Oke? Ada pegangannya walaupun huru haranya luar biasa, tapi dia tetap karena punya keyakinan. Keyakinannya karena dua, agamanya benar, kedua dia di posisi yang benar mempertahankan wilayahnya. Nah ini memberikan pelajaran bagi kita. Sementara Israel, kita nggak usah menilai agama lah, ya pasti kalau dalam penilaian kita nggak benar gitu. Dia bukan pergi ke tembok ratapan, pergi ke gunung. Kan pada di gunung tuh. Pertanyaannya di gunung bisa bertahan berapa lama? Nggak berlaku malah tembok ratapan. Paham? Itu kalau dari sudut akidah gitu. Kedua, karena mereka tahu mereka salah mencomot di wilayah orang. Nah ini barangkali cara kita untuk membantu memahami tadi. Jadi ada dua, wallahu alam. Pertama ini sudah proses selanjutnya, sudah melewati huru haranya, atau masih dalam huru hara, tapi karena dia orang yang beriman, dia happy-happy aja. Karena bisa melihat kualitas orang kan di situ. Maka begini, kalau everything is okay, segala sesuatunya baik-baik saja dan orangnya happy, itu mah bukan standar. Paham nggak? Segala bagus-bagus saja dan dia bisa bahagia, itu mah bukan standar. Tapi orang yang bisa bahagia dengan keadaan yang bermacam-macam, yang tidak semuanya oke, itu baru prestasi. Betul nggak? Ada banyak diterpa masalah, banyak tantangan dalam hidup, tapi dia masih tetap bisa tersenyum, masih tetap happy. Baru keren itu. Kalau kita kan biasanya kasar kita ini, ketahuan. Ya, saya ngeliat Bu Lali dari sana tersenyum, berapa diduga ini bahagia ini. Bahagia berarti everything is okay. Gitu. Ya, tapi kalau sudah cemberut ini, nah ini kayaknya lagi ada masalah nih. Dari jalan itu ketahuan kok orang ada masalah dengan orang yang lagi happy. Iya, kayaknya berat kaki melangkah. Coba kalau kita lagi happy, ringan kan? Jadi kalau begitu yang butuh apa? Apa bahagia yang sesungguhnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fahim? Wallahu a'lam ya. Ada banyak karena ini berkaitan dengan yang gaib. Tapi tadi sebelum kita bawa sampai ke sana, artinya dalam hidup ini ternyata yang membuat orang bahagia tidak bahagia itu bukan masalah dan enggak ada masalah. Ya. Bahagia itu ayah di dia. Di hati. Caang hati. Nah, kalau saya menginikan di sini, ini ekspresi kebahagiaan sekaligus semacam kebanggaan di hadapan orang lain. Ambillah. Iqra'u kitabiyah. Coba baca kalian catatanku. Nah, kita balikin lagi ke kita. Kita tadi berarti ada dalam dua kemungkinan. Pengennya masuk di situ, sementara sekarang ini apakah kita sudah seperti itu? Kalau seandainya dada kita ini, hati kita ini dibuat transparan, kira-kira hari ini kita berani melenggang nggak di depan orang? Transparan loh itu. Nah itu, ya itu dia. Fahim?
Dan nanti kita bisa merasakan bagaimana pengaruh bacaan ini kepada kehidupan kita yang sekarang. Kan kalau seandainya diri saya sendiri hari ini dibuat transparan semua, itu belum sepenuhnya saya bisa berani melenggang. Karena masih ada hal-hal yang saya misalnya tidak mau orang lain tahu, betul nggak? Betul? Nah, kita pengennya bisa melenggang sehingga semua yang dilihat orang itu yang baik, Nah, ibaratnya rapot tadi ada nilai 9, 10, tapi ada juga beberapa pelajaran yang nilainya cuma 5. Betul nggak? Fahim? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Sambil masukin tadi, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Sehingga insya Allah intonasi baca kita intonasi harap. Ya, dipenuhi dengan intonasi harap. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ya. Ya, dengan nada harap, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ya. Fayaqulu umuqra'u kitabiyah. Fayaqulu kitabiyah. Ya. Fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Lagi. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu umuqra'u kitabiyah. Saya pulang dari subuh tadi 6:30 saya sampai rumah. Dari subuh kan di Syuhada. Kan kalau ini saya nggak bawa handphone kalau subuh. Bahkan qadarullah pagi tadi kacamata ketinggalan. Untung aja ayat yang dibahas hafal. Gitu ya, gitu. Begitu rumah udah ganti baju, buka handphone. Berita gembira. Oh, apa nih? Buat teman-teman, sahabat semua yang anak-anaknya sedang mencari tempat kuliah, ada tempat kuliah murah, gratis, dan berhasil. Jadi kampusnya bagus banget. Rupanya UPP, bangunannya bagus. UPP di gerbangnya itu, di pintu gerbangnya ditulis gerbangnya bagus. Dan ini keren lagi, ada itu mahasiswa yang lagi jalan-jalan, bolak-balik jalan bawa buku gitu ya. Itu di gerbang bagus, bisa jadi presiden gitu. Universitas Pasar Pramuka. Astagfirullahaladzim. Nah, anak saya lagi nyapu, Ji nggak usah deh Ji di TS Ji.
Kalau main Ji mahal Ji. Pasar Pramuka aja. Amin amin auzubillah min zalim. Jadi bahan ledekan sekarang ya Allah bangsa kita. Fahim ya? Dan saya sudah cerita anak saya yang waktu itu saya ini lulus di ITS ya. Insyaallah nanti 14 Juli udah berangkat ke sana. Gitu. Mesepi dulu Mas, teman persoalannya saya ini yang agak cengeng dengan anak kan saya. Gitu. Karena belum pernah pisah dengan si bontot. Cewek kalau yang nomor 3 kan udah pisah di aliyahnya udah pisah gitu. Jadi sehingga ke Surabaya pun dia jalan sendiri. Kalau ini saya bilang suruh istri suruh antar dulu. Yang manfaat. Oke, paham? Nah, sekarang kita tutup Qur'annya, kita coba kita sambil lagi diam begini. Maka adapun orang yang telah diberi catatan dari sebelah kanannya, maka dia akan mengatakan, ambillah, bacalah oleh kalian buku catatanku. Jadi membawa ayat itu kalau kita sudah paham tadi bisa dalam bentuk seperti itu, ya. Nah itu salah satu di antara bentuk atau cara kita menjaga hafalan. Hafal artinya dulu, baru kemudian artinya itu dibahasa Arabkan. Lanjut ayat ke-20. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni zonantu Nah, ini sama lagi. Oke? Berarti kalau aslinya apa itu? Hisabi. Hisabi berarti kembali lagi ke aku kan? Apa artinya hisabi? Hisabku. Kalau hisab itu diartikan perhitungan, berarti perhitunganku. Gitu. Ini sudah 2 nih ditambah H. Atau kita lihat ayat sebelumnya, ayat ke-18 akhirnya apa? Khofiyah. Nah, ada lagi yang mengatakan ditambah huruf H ini untuk keserasian bunyi akhir. Bunyi akhir ayat. Wallahu a'lam ya, kita tidak tahu. Tadi kan di ayat 18 la yakhfa minkum khafiyah. La yakfa minkum khafiyah. Bunyi tamar butoh kan? Khafiyah. Gitu.
Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sama kan ha. Nah kalau di aslinya kitabi, beda kan? Wallahu a'lam. Jadi ada alasan kedua penambahan ha itu untuk menjadikan bunyi akhirnya itu serasi. Oke. Ini zonantu, ini asal katanya dari kata zonna. Zonna itu bisa berarti mengira, bisa berarti meyakini. Menyangka, mengira, meyakini. Para ulama juga berbeda pendapat di sini. Sama dalam hal meyakini begini. Zonantu diartikan aku yakin. Aku yakin, bukan aku menduga. Kan zona tadi artinya dugaan atau keyakinan. Nah, dari mana kok bisa diterjemahkan zonantu aku yakin? Karena katanya di depannya ada inni. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti zonantu itu bisa berarti aku menduga ya atau aku yakin. Nah, kalau di sini karena di depannya ada ini, maka di sini difahami dalam artian zonantu aku yakin. Ini keyakinan yang disebutkan di sini adalah dulu waktu di Ini yang jadi penting bersama. Jadi kalau kita boleh simpulkan lagi ayat ke-19 dan ayat ke-20, ekspresi kebahagiaan orang yang diberi catatan di sebelah kanan tadi itu terlihat dari ha umqra'u kitabiyah. Itu ekspresi bahagianya. Dihubungkan dengan ayat 20, mengapa pada hari itu dia bahagia? Paham cara berpikirnya? Mengapa pada hari itu mereka bahagia? Karena dulu waktu di dunia dia yakin. Yakin akan apa? Mulakin hisabiyah. Anni sesungguhnya aku mulakin. Mulakin dari kata liqa. Liqa artinya bertemu. Anni sesungguhnya aku mulakin akan bertemu, akan menghadapi hisabi perhitunganku. Ini. Jadi dari di dunia dia yakin bahwa amal ibadah yang dia lakukan hari ini nanti akan dia mulakin. Akan dia temui, akan dia temukan. Dan tadi ketika kita mencetak hasil prestasi, maka kebahagiaan itulah yang terlihat di hari itu. Balik lagi, kalau kita di hari yang sama seperti tadi pengen bahagia juga, maka berarti yang harus kita miliki hari ini adalah zonantu anni mulakin hisabiyah. Yakin bahwa segala perbuatan yang kita lakukan ini dicatat dan kita akan melihat catatannya. Mulakin itu termasuk isim apa ya? Fa'il bukan. Isim fa'il. Isim fa'il. Alqo, ya, dari kata lakia kemudian jadi alqo. Lakia bertemu, alqo menemukan. Jadi mulakin yang menemukan. Jadi maksudnya ke isim fa'il.
Anni sesungguhnya aku mulakin orang yang akan menemukan, orang yang akan bertemu hisabiyah perhitunganku. Dari sisi ini kita balik lagi bahwa memang kekuatan manusia itu terletak pada zonantunya. Dan seharusnya keyakinan itulah yang mempengaruhi kehidupan. Gitu. Kalau kita yakin di sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Kalau kita yakin ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada malaikat yang mencatat keburukan. Kalau kita yakin bahwa catatan kebaikan dan keburukan kita akan kita baca nanti, akan dihadapkan kepada kita. Kita sudah yakin, tinggal sekarang bagaimana berusaha untuk menaikkan level yakinnya. Paham? Menaikkan level yakinnya. Makanya ada ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Gitu. Nah, kalau masjid ini sudah enggak melalui proses ainul yakin lagi, sudah hakul yakin pokoknya. Ya, gitu. Makanya kita ada ngaji di sini. Ngaji kemana, Bu? Di hakul yakin. Ngapain? Supaya saya sampai ke tingkat hakul yakin. Untuk itu sampai ilmul yakin, ainul yakin. Ini kedua-duanya kita sedang lakukan. Wah, mantap. Ini udah harus pakai pelang di rumahnya nih. Iya, berdua ini kalau pelang nanti. Apa saya pesenin sekarang? Pak Santoso. Iya. Tinggal saya panggil Pak Santoso, sudah bikin pelang situ. Gitu. Ya. Kan kualitas hidup seseorang tergantung kepada hope. Betul? Harapan. Semakin besar harapan seseorang itu biasanya akan menjadikan dia bermakna, berkualitas. Kita bayangin coba orang yang sudah nggak punya hope lagi. Ya. Lihat tali rapia nafsu aja. Paham? Kalau dia nggak punya hope lagi, dia nggak punya harapan lagi, itu ngeliat tali rapia nafsu apa? Itu. Ya. Ya. Kan saya disebut ada orang yang ngeyel dengan dokter, dokternya mau bicara lantang. Jadi dokter enak ya, yang nyembuhin Allah, yang dapat duit dokter. Kata si pasien. Oh iya Bu, alhamdulillah. Tapi kalau ibu mau langsung ketemu, nggak apa-apa. Iya kan? Yang nyembuhin Allah, yang dapat duit dokter. Kata dokternya, iya nggak apa-apa Bu. Kalau ibu mau langsung ketemu siapa? Gitu. Nggak apa-apa, langsung aja gitu. Maknanya nggak usah ke dokter. Paham? Kan kadang-kadang bahasa begitu. Jadi hiburan-hiburan ya. Gitu. Ketawa sendiri jadinya. Lagi ini sekarang saking kreatifnya orang-orang itu kayak berita-berita kayak di berita TV One gitu ya. Itu orang ngomong, itu kayak ngomong beneran, ininya kan bisa dibuat. AI kan bisa dibuat. Itu Iran menolak bantuan Indonesia, bantuan rudal dari Indonesia. Bantuan nuklir. Iran menolak bantuan nuklir dari Indonesia. Saya bingung, emang Indonesia punya nuklir? Satu. Terusin lagi baca. Karena dikhawatirkan akan nyasar seperti bansos. Astagfirullahaladzim.
Aduh. Di pasar udah banyak Kacang. Itu katanya Iran ke Israel itu melewati 3 negara kan? Melewati 3 negara. Dan nggak ada yang meleset. Kita dari kelurahan ke RT aja meleset. Kelurahan ke RT itu meleset. Nah itu gimana buat nuklir kita. Ya, jadi balik lagi. Kita bukan hanya disuguhkan betapa bahagianya cerita ayat 19 tadi. Kan ayat 19 tadi ya. Ayat 18 kan berarti maka pada hari itu tidak ada yang tidak ada rahasia yang dirahasiakan. Itu semua terbuka dengan terang-terangan. Ini ayat 18. Ayat 19-nya orang yang bahagia yang diberi catatan dari sebelah kanan. Mereka dengan bangga mengatakan, nih lihat catatanku. Silakan baca oleh kalian. Itu ekspresi bahagianya. Seakan-akan Allah mengatakan, mengapa mereka sampai di titik itu? Karena dulu waktu di dunia zonantu. Berarti ini nih yang harus kita punya. Ya, keyakinan itu yang harus kita mantapkan hari ini. Yakin apa? Mulaqin hisabiyah, akan dihadapkan kepada catatan. Itu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. 1, 2, 3. Hanya hak kecil hisabiyah. Anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Oke, dari fa'amman. Fa'amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kalau kita ini berarti model komunikasi, cara menyampaikan sesuatu. Ada yang menyampaikan perbuatan dulu baru disebutkan hasil. Kalau perbuatan dulu berarti ketika kamu di dunia yakin akan catatan kamu jumpai, maka kamu nanti di akhirat akan bahagia. Tapi ingat, yang masuk pertama di sini. Gitu. Yang masuk pertama ke dalam pikiran orang adalah yang pertama. Makanya Quran dibalik. Gambaran bahagianya dulu, kamu akan bahagia dengan syarat, itulah. Kan pola marketing sekarang banyak pakai pola begini, betul? Pola marketing hari ini banyak pakai pola begini.
Selamat pagi Ibu. Ibu termasuk orang yang beruntung hari ini. Ibu dapat penawaran spesial dari kami. Betul nggak? Oh, kita beruntung gitu. Ya, Ibu tinggal begini. Nah, ujung-ujungnya itu, paham? Gitu. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi? Kembali apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Qur'an. Kalau bahasa kami nggak bagus, maka dibagusin oleh itu dia. Kalau cara berkomunikasi kami tidak bagus, maka dibagusin oleh Quran. Jadi banyak sekali hasil dari membaca Quran ini. Ya mudah-mudahan kita berharap semuanya menjadi bagus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat tahun baru. Ya. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah kita menemukan sesuatu yang baru yang membuat kita lebih bahagia lagi. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.